Halo, halo. Review buku lagi. Ya. Em, Baru kemarin kayaknya aku menamatkan Laut Bercerita dan sekarang aku akan mereview Suicide Note. Tapi fun fact, sebenarnya justru buku ini duluan yang aku baca. Habis itu baru Laut Bercerita. Tapi karena memang aku tipikal orang yang nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi nggak mementingkan harus habis dulu baru baca yang baru gitu. Jadi aku baca mix-mix gitu nggak masalah. Nah, kebetulan setelah beberapa bulan, akhirnya aku menyelesaikan membaca buku ini. First thing first, um, ternyata ini bukan tipikal buku yang aku terlalu suka. Maksudnya, aku itu tipe pembaca novel yang mementingkan penggunaan diksi atau pemilihan kata. Nggak juga ya? Bukan. Lebih ke, kayaknya lebih ke gaya penceritaan gitu ya. Hmm, Point of view nggak ngaruh, terus bahasanya baku atau santai aku juga nggak ngaruh. Cuma yang aku suka adalah wrappingnya. Yang bukan yang gimana ya? Yang menjadi penilaian utamaku adalah wrappingnya. Dan buku ini, menurut aku, wrappingnya itu masih yang bukan masih ya. Wrappingnya itu lebih ke wet pad banget. Ya kalau dulu jelas aku sering baca wet pad ya. Tapi kalau sekarang kayaknya gaya-gaya penulisan Wattpad itu menurut aku masih kurang cocok karena menurutku penulisannya itu kurang misterius. Maksudnya kayak nanti aku contohin deh bagaimana penulis mendeliver. Gimana bahasanya? Bagaimana penulis delivering ceritanya itu menjadi kata-kata. Nanti kelihatan dari situ. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, bentar, lupa. Mau ngomong apa ya? Ini dulu deh. Ini sebenarnya buku yang aku harap akan membantu aku untuk kembali mendapatkan minat bacaku sebelum kemarin dapat Laut Bercerita. Karena aku ngerasa udah lama banget aku apa ya, beli buku tapi nggak selesai-selesai gitu bacanya. Dan kebetulan atau mostly buku yang aku beli adalah buku self improvement, bukan novel. Nah, harapannya dengan aku beli novel, aku bakal lebih muncul gitu keinginan untuk baca buku. Walaupun menurutku di perspektifku yang baru. Sebelum perspektif yang ini. Sebelum prinsip yang ini, bahwa buku self improvement itu jauh lebih bagus daripada buku novel. Padahal ternyata sekarang aku nyadar nggak ada yang lebih bagus dan lebih jelek karena keduanya itu punya fungsinya masing-masing gitu. Kalau novel ya sebagai entertainment, sebagai rekreasi, sedangkan kalau buku self improvement itu untuk menambah knowledge. Jadi nggak bisa untuk dibandingin gitu. Nah, buku ini adalah salah satu buku yang aku harap bisa mengembalikan minat baca aku setelah aku membuka diri seperti tadi. Aku tuh berpikir, oke, aku akan coba untuk meningkatkan lagi minat baca dengan cara aku baca novel. Karena di bayanganku kan kalau novel pasti nanti aku lebih tertarik deh. Maksudnya lebih atraktif gitu loh. Karena kan pasti menurut pengalaman baca novelku yang kemarin-kemarin gitu, ketika SMP SMA baca novel tuh rasanya kayak ih gimana sih cerita kelanjutannya, ih bentar satu halaman lagi, satu lembar lagi, kayak gitu-gitu. Tapi ternyata sensasi itu nggak muncul ketika aku baca ini. Aku membaca itu hanya untuk ya udah
aku pengen menyelesaikan buku ini gitu. Balik lagi alasannya karena wrappingnya yang menurut aku kurang cocok. Padahal aku tuh udah beli beberapa buku yang menurutku satu series gitu. Lihat kan, ini covernya kayak gini. Terus ada beberapa buku lain. Jujur Li, jujur aku belinya itu waktu di ada kayak pameran buku di mall gitu. Terus dia tuh diskon. Dia tuh lagi diskon, makanya aku beli. Karena sebenarnya setelah uh, masa SMP aku udah nggak mau untuk beli novel. Karena menurutku novel itu cuma bakalan dibaca sekali. Jadi rugi kalau beli. Mending pinjam di perpus atau pinjam teman gitu. Makanya setelah SMP aku lebih banyak beli buku self improvement gitu. Nah, terus aku beli dua kayak nggak, kalau nggak salah ya, dua atau tiga yang covernya tuh mirip dan emang mereka tuh satu series. Bukan satu series, satu apa ya, satu edisi gitu loh. Sama-sama ada tulisannya urban thriller gitu. Ada Suicide Note, terus oh ini nih, ada nih di sini. Nah, di sini. Tuh, itu kan mirip-mirip. Ini yang Playing Victim, itu aku juga beli. Nah, ternyata uh, prediksi aku, karena aku dapat infonya bukan officially, aku menebak dari isi buku. Karena penulisnya itu mencantumkan secara tidak langsung gitu ya, bahwa ini adalah salah satu cerita yang terbit dari kayak event menulis gitu loh. Ada event menulis, genrenya thriller gitu. Terus akhirnya kan ada beberapa orang yang terpilih dan akhirnya karyanya dibukukan gitu. Gitu. Terus ya tapi ini pengalaman yang cukup menyenangkan bagi aku walaupun nggak sesuai sama target. Tapi dengan beberapa novel yang aku punya, akhirnya aku nggak ada keraguan untuk baca. Aku jadinya punya rasa tanggung jawab untuk, aku kan udah beli, aku harus baca, aku harus selesaikan. Karena berdasarkan kenyataan juga, setelah SMP itu kan aku udah gak mau beli novel. Terus aku niatnya adalah aku bakalan tetap baca-baca novel tapi aku pinjem entah itu ke perpus atau ke temen. Tapi itu menjadi halangan buat aku. Entah ini aku yang cari-cari alasan atau emang itu alasannya, tapi setiap aku mau pinjem di perpus misalkan, itu tuh aku ngerasa kayaknya nggak cukup deh waktu 1 bulan untuk baca novel gitu. Kayaknya nggak cukup deh waktu 2 minggu untuk baca novel, karena kan kalau di perpus ada itu ya, ada batas waktunya ya gitu. Aku ngerasa itu nggak cukup karena aku tidak menjadikan novel ini kan prioritas utama. Aku kan akan baca novel ketika aku senggang gitu atau sebagai rekreasi aja. Jadi aku nggak bisa atau aku nggak mau menargetkan waktu tertentu untuk baca novel, untuk selesai baca novel gitu. Nah, dengan aku beli buku, akhirnya aku jadi ya mulai aja dulu gitu dan nggak khawatir sama tenggat waktu peminjaman gitu. Apalagi um, kayak kalau kemarin aku ragu karena aku ngerasa minat bacaku kurang dan kemampuan membacaku tidak selihai teman-teman lain yang bisa baca cepat gitu. Jadi aku ngerasa udah kemampuanku minim, minatku juga minim, jadi aku nggak bisa punya waktu yang minim. Nah, dengan aku punya novel, akhirnya walaupun kemampuan bacaku nggak bisa cepat, terus apa satunya? Minatnya juga belum tumbuh sempurna, tapi aku punya waktu yang unlimited untuk berselancar, untuk untuk menyelam, mencoba menumbuhkan minat baca itu, gitu. Jadi menurutku keputusan untuk membeli ini bukan keputusan yang salah, walaupun
aku menyadari bahwa bukan tipe cerita atau tipe buku yang seperti ini, bukan tipe novel seperti ini yang cocok di aku. Nah, kembali lagi ke wrapping, tipe buku yang cocok di aku, wrapping. Ini aku dapat apa ya? Dapat satu pelajaran tambahan. Aku tuh di tengah-tengah membaca beberapa kali. Menurutku ini juga termasuk kelemahanku sih. Aku ketika baca sesuatu itu kadang ada menilainya. Jadi nggak fokus untuk menikmati, nggak fokus untuk menikmati ceritanya, tapi aku ikutan kayak kok ini gini sih, kok ini gini sih penulisannya gitu. Jadi ada kebawa penilaian-penilaian itu. Kayaknya ini tuh tumbuh mulai mulai awal kuliah itu aku soalnya aku tuh dulu sebenarnya orangnya nggak gampang menilai. Tapi karena aku orangnya nggak gampang menilai, jadi aku ngerasa loh, kok aku jadi nggak punya standar sih. Akhirnya aku menumbuhkan standar itu, menumbuhkan kekritisan itu. Mulai dari kayak misalkan makanan. Di Instagram aku tuh beberapa kali kayak di story ngerating makanan apa, ngerating film, ngerating apa. Nah, itu tuh jadi latihan aku untuk bisa menentukan standar diriku. Mana yang aku suka, mana yang aku nggak suka, mana yang menurutku itu benar atau enggak, mana yang menurutku itu bagus atau tidak, atau mana yang menurut apa ya, menurut ilmu yang aku tahu itu adalah sesuatu yang bagus atau tidak gitu. Jadi aku belajar untuk bisa melakukan penilaian di situ. Nah, karena aku exercise-nya itu ada di kehidupan sehari-hari, akhirnya kebawa di setiap setiap kesempatan aku akan mereview gitu. Ketika aku nonton film, ketika aku makan, ketika aku bahkan mungkin baca novel juga, itu aku akhirnya menilai gitu. Bahkan ketika mungkin di kelas gitu, teman-teman presentasi atau siapa gitu di depan panggung, aku akan ikutan kayak ini kayaknya public speakingnya, kayaknya gerakan tubuhnya, nah gitu. Jadi kebawa, akhirnya aku baca ini juga kebawa gitu. Ketika aku baca gitu part apa gitu ya, itu bakalan yang kayak ini nggak harusnya nggak gini nggak sih? Gitu, ini harusnya gini nggak sih? Ini tulisannya terlalu gini. Nah, gitu, kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya aku mendapatkan satu pelajaran dari situ. For context, aku itu menilai dari segi kembali lagi ke wrapping tadi. Sebelum aku tahu bahwa ini diangkat dari Wattpad atau penulisnya adalah penulis Wattpad, which is maksud aku gaya penulisan atau gaya penyampaiannya juga seperti cerita-cerita yang ada di Wattpad gitu, tipikal Wattpad gitu ya. Aku tuh ngerasa, kok gini sih? Harusnya ini tuh bisa kayak gini loh kalimatnya. Jadi ketika baca itu ada rasa kayak, loh gitu, ada rasa kayak, bentar-bentar maksudnya apa sih gitu. Jadi ketika baca tuh lebih menurutku, lebih seru, lebih lebih bisa apa ya, meneliti kalimat itu satu persatu gitu. Jadi baca tuh nggak cuma sekedar cuma skimming dan scanning kayak di materi kelas aku. Jadi nggak cuma kayak yang nge-cropping, oh gini, gini, gini. Nggak cuma gitu. Makanya aku lebih menghayati gaya penulisan yang kita ambil contoh aja di Laut Bercerita kemarin. Menurutku kata-katanya itu lebih bisa diajak mikir gitu. Bisa menghayati kalimatnya satu persatu. Nah, terus akhirnya di aku ketika baca tuh kayak memunculkan, ini kayaknya perlu dipoles dikit deh. Kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Nah, terus aku akhirnya kayak, loh ngapain aku moles-moles apa cerita orang, tulisan orang gitu. Terus aku mikir, kalau misalkan nih
aku yang nulis buku ini. Terus ada orang yang mengkritik buku aku seharusnya seperti ini, seperti ini. Kayaknya aku bakalan sakit hati nggak sih? Gitu. Kayaknya apalagi aku tipe orang yang menurutku sebuah karya itu punya tempatnya masing-masing, punya uniknya masing-masing, punya warnanya masing-masing. Jadi nggak ada yang dia itu bagus banget dan nggak ada yang jelek banget. Intinya nggak bisa dinilai gitu. Penilaiannya tuh nggak bisa ranking. Makanya aku paling nggak seneng kalau ada pelajaran seni budaya disuruh gambar, terus temanku ada yang dapat 100, ada yang dapat 70. Nah gitu. Walaupun aku tahu persepsiku yang seperti ini itu tidak sepenuhnya benar. Yang namanya art atau seni itu pasti ya ada sesuatu yang bisa dipelajari, ada sesuatu yang bisa dikoreksi. Ya intinya oke, sekarang persepsiku kepada seni dan sastra itu memang sesuatu keindahannya itu subjektif dan bermacam-macam bentuknya, tapi tetap bisa dinilai dan bisa dikoreksi. Cuma aku tetap menurutku nggak etis aja kalau misalkan aku baca terus ini harusnya gini nggak sih, harusnya gini gitu. Itu nggak etis dan akhirnya aku menyimpulkan mungkin aku bisa mengkritik beberapa tulisan di buku ini atau beberapa hal di buku ini, tapi tidak untuk aku benahi. Paham nggak sih maksudnya? Kayak aku mengkritik itu point of view pembaca. Misalkan ada kalimat yang menurut kayaknya kalimat yang ini tuh agak ngebingungin deh, nggak bisa dipahami secara langsung atau nggak bisa dipahami secara jelas atau kayaknya paragraf yang ini terlalu membosankan deh untuk ngebahas satu hal aja gitu misalkan gitu. Menurutku kritik yang benar itu, kritik yang bagus adalah kritik yang seperti itu. Maksudnya kita just throw what you feel. Kayak ya udah katakan aja apa yang kamu rasakan ketika kamu membaca, tapi bukan untuk kamu benerin. Karena kalau misalkan aku langsung ngebenerin, misalkan aku nggak suka kayaknya yang bagian ini harusnya tuh begini. Nah, ketika aku bilang harusnya itu udah masuk ke subjektivitas aku. Bisa jadi yang menurutku bagus itu nggak tentu benar dan nggak tentu bagus menurut orang lain gitu. Jadi aku di sini ngambil pelajaran ketika aku mengkritik sebuah buku ternyata kritik yang ideal itu kritik yang point of view kita aja, satu arah aja. Benar-benar kritik dan tidak ada saran, bukan tidak ada, minim saran. Aku nggak bisa menjadikan standarku untuk mencapai kesempurnaan buku orang gitu intinya gitulah. Aku nggak tahu sebenarnya ini apakah statement atau prinsip yang bagus, tapi ya itu yang aku dapat sejauh ini. Nggak memungkin ya, nggak menutup kemungkinan di masa depan aku mungkin akan mendapatkan insight lain terkait hal ini dan bisa jadi nanti bukan prinsipnya berubah sih, prinsipnya bertumbuh lagi, pandangannya bertumbuh lagi, meluas lagi, gitu. Kayaknya udah sih, apa lagi ya? Kayaknya udah. Di sini aku akan bacakan beberapa paragraf seperti biasa. Biasa, aku udah berapa kali nge-review buku. Cuma aku pengen di setiap aku nge-review buku, aku akan bacakan beberapa kalimat supaya ada gambaran bagaimana isi bukunya. Gitu. Sebentar aku pilih dulu. Oh, gimana ya? Ini nyaman. Sorry. Oke. Mati aku. Kata-kata Bianca langsung membuat tututku kembali lemas. Aduh maaf ya, ini agak belepotan. Apa dia bermaksud mengurungku lagi? Duh, kenapa tadi aku tak bisa menahan diri dan bersikap takut-takut seperti biasa? Untung saja Bianca tak serius dengan kata-katanya.
Cewek itu berbalik sambil mengibaskan rambut panjangnya dan melangkah keluar kelas, diikuti oleh Tata dan Ellen. Aku langsung terduduk gemetar di bangkuku, mencoba menenangkan debar jantungku yang menggila. Ya, aku harus ingat untuk tetap bersikap sewajarnya di depan mereka. Memang agak sulit untuk melakukan itu setelah akhirnya aku menemukan akun @ca2x999 yang kuduga sebagai IG kedua milik Caca yang di private kemarin. Sebenarnya ada 3 akun lain yang kucurigai, tetapi pilihanku akhirnya jatuh ke akun @ca2x999 yang termasuk aktif memberikan like di akun @cyevondra. Seperti itu. Sekian. Terima kasih. Ada telepon.